Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama dengan program kami Renungan Singkat bersama Wanda Dumais. Dan selamat bergabung bagi mereka yang nanti akan mendengarkan program ini dalam siaran ulangan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam bahasa aslinya, ayat ini berbunyi bagus sekali, dikatakan passa grave theopneustos, kai opelimos, pros didaskalian, pros elektion, pros epanortosin, pros paidean, ten en di kayo sune. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang ingin saya bukan di sini ada kata grave itu diterjemahkan dengan segala tulisan. Saudara akan menemukan kata dalam Alkitab Perjanjian Baru sebanyak 51 kali. Jadi kata ini diulang-ulang, dituliskan kembali, dan semua artinya selalu menunjuk kepada tulisan firman Tuhan. Jadi grape itu artinya tulisan firman Tuhan. Memang pada waktu pertama kali kata grafe ini digunakan oleh Yesus Kristus atau orang-orang di dalam Perjanjian Baru, tulisan-tulisan firman Tuhan itu belum lengkap. Jadi kata grafe ini menunjuk kepada tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Artinya pada saat Yesus Kristus berbicara menunjuk kepada tulisan-tulisan firman Tuhan atau dia berkata grafe, maka Yesus memaksudkan bahwa grafe tersebut adalah kanon Perjanjian Lama. Jadi di masa ketika Yesus hidup, ketika Yesus berkata firman Allah tertulis seperti ini, maka Yesus memaksudkan firman Allah yang tertulis itu adalah firman Allah di dalam Perjanjian Lama, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara, Yesus sendiri mengajar dengan setia memakai grafe itu, yaitu firman Allah yang dikanon di dalam Perjanjian Lama, 39 buku Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita membaca ayat tadi yang baru saja saya katakan tadi, yaitu 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, ada kata yang dituliskan bersamaan, yaitu passa grave theopneustos. Theopneustos ini artinya apa? Theopneustos ini adalah inspirasi Allah. Berarti kata grave ini menjadi berubah makna. Maknanya tetap tulisan-tulisan firman Allah, tetapi skopnya diperluas. Yaitu bukan hanya bicara tulisan-tulisan Perjanjian Lama saja, tetapi bicara juga tentang tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru. Artinya ketika Paulus berbicara segala firman yang dituliskan atau semua firman Allah yang tertulis itu adalah
grafe theopneustos, yaitu tulisan firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah. Artinya semua tulisan dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, maka itu adalah grafe. Nah, grafe yang dimaksudkan di sini adalah grafe yang terbatas. Terbatas apa? Terbatas sampai pada 66 kitab ini. Artinya saudara, ketika kita bicara segala tulisan firman Allah, maka kita harus sepakat, maka grafe atau tulisan firman Allah yang tertulis itu berhenti di kitab Wahyu. Dan ini menimbulkan sebuah kesimpulan-kesimpulan, yaitu setelah grafe itu menjadi lengkap, setelah Alkitab dikanon dengan baik, setelah Alkitab diselesaikan penulisannya, maka tidak ada lagi pewahyuan yang baru. Kita harus percaya bahwa grafe yang Allah inspirasikan, ya memang grafe artinya kitab suci, sudah pasti kitab suci itu berasal dari pewahyuan Allah. Tetapi untuk menegaskan penulisan ini, menguatkan penulisan ini, Paulus menambahkan kata theopneustos. Artinya semua firman Allah itu bukan dari karangan manusia. Semua firman Allah itu bukan hasil dari mimpi manusia. Semua firman Allah itu bukan hasil daripada kreasi manusia. Tetapi firman Allah yang Paulus nyatakan adalah firman Allah yang keluar dari pewahyuan Allah. Nah, kita harus menjaga grafe yang dikatakan oleh Paulus ini hanya terbatas atau hanya ada di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, bahasanya juga, bahasa penulisannya juga adalah bahasa yang khusus. Di dalam Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani, dan di dalam Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Lalu ada sedikit kata-kata atau penggunaan dari bahasa Aramik di sana. Ya, tidak begitu menonjol, hanya sedikit. Jadi saudara, ketika engkau bicara tentang grafe dalam Perjanjian Lama, maka engkau menunjuk kepada Alkitab Perjanjian Lama yang bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Nah, ini tidak boleh kita tukar begitu. Tidak boleh ditukarkan bahwa bahasa Perjanjian Lama adalah bahasa Yunani, lalu bahasa Perjanjian Baru adalah bahasa Ibrani. Tidak bisa. Karena ada banyak tulisan-tulisan lain yang bukan grafe, mereka mengklaim itu adalah firman Allah. Baik, saya mengulangi dan saya ingin menuntaskan kesimpulan-kesimpulan. Kalau grafe sudah berakhir di kitab Wahyu, maka tidak ada lagi pewahyuan yang baru. Yang kedua, kalau grafe sudah berakhir di kitab Wahyu, maka tidak ada lagi inspirasi yang baru. Jadi kita jangan katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita satu pewahyuan. Tuhan memberikan kepada kita satu inspirasi yang baru, sehingga kita bisa mengucapkan firman yang baru. Disinilah orang bisa tergelincir. Mengapa? Karena tidak konsisten mempraktekkan ajaran yang dikatakan oleh Alkitab. Sekali lagi, bagian yang ketiga kesimpulannya. Kalau grafe sudah berakhir di kitab Wahyu, tidak ada lagi firman Tuhan secara lisan yang baru.
Tidak ada tulisan-tulisan yang baru yang mengklaim saya terima dari Tuhan, yang mengklaim firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang fresh anointing atau fresh revelation. Ya tidak ada lagi. Begitu, lalu tidak ada lagi firman Tuhan yang tertulis baru. Saya ulangi, tidak ada lagi firman Tuhan lisan yang baru secara omongan, dan tidak ada firman Tuhan yang tertulis baru. 4 kesimpulan ini, sekali lagi saya mau katakan, kalau grafe sudah berakhir di kitab Wahyu, maka tidak ada lagi pewahyuan yang baru. Yang kedua, tidak ada lagi inspirasi yang baru. Yang ketiga, tidak ada lagi firman Tuhan lisan yang baru. Yang keempat, tidak ada lagi firman Tuhan tertulis baru. Jadi grafe yang kita akui hanyalah grafe 66 buku Alkitab tersebut. Dengan kata lain, ketika kata grafe yang digunakan sebanyak 51 kali di dalam perjanjian baru, semuanya menunjuk kepada firman Allah yang tertulis. Karena itu saudara, kalau kita memegang kebenaran ini, ajaran, maka kita dari kaitan dengan hoax Alkitab. Hoax Alkitab. Banyak orang melakukan hoax Alkitab. Mereka menyebarkan berita-berita palsu yang tidak pernah tertulis atau yang tidak pernah menjadi grafe Allah. Yang kedua, banyak orang sengaja memperkosa, ya tanda kutipnya, ayat-ayat Alkitab. Memperkosa artinya apa? Mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab itu hanya untuk kepentingan pengajarannya sendiri, hanya untuk kepentingan tujuannya sendiri. Bahkan ada orang yang menerjemahkan Alkitab khusus, ada lembaga-lembaga khusus yang menerjemahkan Alkitab secara khusus untuk kepentingan mereka. Saya sudah menyampaikan dalam kuliah terbuka mengenai saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova mempunyai Alkitab yang mereka terjemahkan sendiri. Dan terjemahan itu untuk menguntungkan pengajaran-pengajaran mereka. Terjemahan itu menyangkal kealahan Yesus. Terjemahan itu membawa orang mengerti mengenai kelompok yang dipilih hanya kelompok mereka. Nah saudara, ini namanya memperkosa ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab, yaitu grafe itu tidak dituliskan dengan tuntas dan tidak dibicarakan dengan tuntas. Sehingga apa? Artinya menjadi berbeda. Sama juga ya, ini namanya hoax Alkitab. Lalu saudara, banyak juga orang yang sengaja melakukan eisegesis atau ECGC, bukan eksegesis. Saya sudah katakan saudara, semua pengajaran Alkitab dihasilkan dari hermeneutik yang baik. Saat kita datang kepada Tuhan, kita mengakui Dia bahwa Dia adalah Allah yang hidup, maka kita mengakui bahwa Dia menginspirasikan, mewahyukan dirinya melalui firman tertulisnya. Maka kita bisa mengetahui segala informasi yang benar tentang Tuhan yang akan kita sembah di dalam Alkitabnya. Jadi kalau kamu katakan kamu cinta kepada Tuhan, kamu harus cinta kepada Alkitabmu, cinta kepada grafe, tulisan firman Allah. Di mana itu tulisan firman Allah, Pak Wanda? Tulisan firman Allah yaitu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, apa artinya ECGC itu? ECGC itu adalah memasukkan pikiran-pikiran kita kepada konsep Alkitab, kepada kebenaran Alkitab. Ya tidak bisa seperti itu. Kalau engkau ingin menjadi orang yang bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan, orang yang betul-betul mencintai Tuhan, engkau harus menerima pengajaran firman Tuhan. Bagaimana pengajaran firman Tuhan dihasilkan? Pengajaran firman Tuhan dihasilkan dari eksegesis ayat-ayat firman Tuhan yang benar. Gunakan ilmu hermeneutik
dan lakukan hermeneutik yang bertanggung jawab sehingga menghasilkan ajaran-ajaran yang benar. Mengapa saudara banyak orang sengaja memelintir kebenaran firman Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan tidak sampai pada tujuannya? Jadi saudara, setialah kepada grafe itu. Grafe itu tulisan-tulisan firman Allah. Kalau engkau mengasihi firman Allah, maka engkau katakan bahwa grafe itu adalah tulisan firman Allah yang benar dan hanya satu-satunya yang absolut, tidak ada yang lain dari Kejadian sampai Wahyu. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Sekali lagi saya mau mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings.